persilakan. Kami persilakan yang dipanggil. Ya, kepada Bapak Muhlis. Ya, kursi panas ini Pak. Iya, kursi panas ya. Bapak Muhlis dan Bu Nili ya. Oke. Baik, kita akan segera mulai Bapak Ibu ya, tetapi sebelum kita memulai masing-masing dari narasumber ini memaparkan praktik baiknya ya, saya cek dulu dengan Bapak Muhlis SDN Gunung Kembar ya, perwakilan dari Sumatera 6 dengan judul apa Pak? Judulnya ya, mungkin bisa dibacakan dulu judulnya. baik untuk Bapak Ahmad Muhlis dari SDN Gunung Kembar ini memiliki praktek baik yang luar biasa yang berjudul pemanfaatan digitalisasi dalam pengerjaan tugas siswa memakai QR code seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Pak Muhlis ya, kita bersyukur dulu dan kemudian nanti akan disusul oleh narasumber yang kedua Ibu Bu Neli, Bu Nila ya, Bu Nela Yustanti, perwakilan dari kelas SD Sumatera 6 dari SD Saruka Ibu. Oh 9 ya, maaf, 9 ya, dari SD Saruka 1 ya. Ini yang bikin kita apa ya? Penasaran. Judulnya hanya Mekar. Nah, ingin tahu selanjutnya apa itu Mekar? Nanti kita setelah ada paparan dari guru yang nilai ya. Baik, namun sebelum kita memberikan kesempatan kepada Pak Muhlis sedikit ya, ingin boleh bertanya Muhlis ya. Saya ingin Ibu ya, ingin bertanya Pak Muhlis. Sebenarnya dari judul yang Pak Muhlis ya akan sampaikan pada hari ini di depan para guru hebat ini, apa sih yang latar belakangnya? Pak Muhlis menulis judul pemanfaatan digitalisasi dalam pengerjaan tugas siswa memakai earphone. Muhlis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman pelajar ya, dari pembelajaran mendalam, saya akan sedikit memaparkan tentang apa yang akan saya kasih judul itu dalam praktik baik saya. Karena saya melihat melatar belakangi tentang perkembangan era digital saat ini. Jadi dari generasi Y, dari generasi X, Y yang dikenal dengan generasi milenial kepada generasi Z sekarang yang era digital, bahkan ada yang sekarang memberikannya dengan nama generasi beta, yang mana terdapat kolaborasi, inovasi yang tercanggih ada di generasi beta ini, Bapak Ibu teman-teman. Nah, saya melihat dari pergerakan antara generasi yang sebelumnya dengan sekarang itu mengubah cara pola pikir kita, cara berpindah, cara menyikapi tentang permasalahan di sekolah maupun di bermasyarakat. Dari itu saya mengangkat dengan judul dengan pembelajaran mengajak kepada siswa, mari kita selaraskan digitalisasi yang terintegrasi dengan pembelajaran di sekolah sehingga pembelajaran tidak tertinggal dengan generasi-generasi yang selanjutnya. Antara pembelajaran dan digitalisasi itu berjalan secara beriringan. Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati, seperti kita mengetahui sekarang ini dalam berbelanja itu sudah tidak menggunakan uang lagi. Nah, uang itu bisa digunakan bagi orang-orang yang generasi sebelumnya. Tapi kalau anak sekarang lebih baik menggunakan HP daripada menggunakan dompet. Itu menandakan kalau di Sumeneb ini sudah mewakili dari kabupaten lain yang ada di Madura, menandakan bahwa Sumeneb ini berkembang ke arah yang baik, mengikuti perkembangan digitalisasi yang baik. Jadi kalau kita lihat nantinya ditampilkan di video saya, di warung-warung kecil, di perdagangan kaki lima, di supermarket, di minimarket, itu sudah menggunakan protokol semua. Jadi Bapak Ibu tinggal menggunakan HP saja, tinggal men-scan, bisa berbelanja sehari-hari, kemudian kita makan sesuai kebutuhan kita. Bapak Ibu teman-teman yang terakhir, marilah kita semua sebagai guru tetap berpegang teguh pada moral, karena setiap kemajuan dari teknologi itu
pasti mempunyai kelemahan. Contohnya AI memang pandai karena berisi big data. Dia pandai membaca apapun tentang pengetahuan. Tapi satu letak kelemahan dari AI, dia tidak bisa membimbing murid tentang moral. Itu yang harus pegang teguh oleh Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti selengkapnya saya akan tampilkan bagaimana integrasinya menggunakan tiap modal dengan pembelajaran di dalam kelas. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga inspirasi bagi kalian semua. Intinya siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mukhlis ya. Selanjutnya dari Sumber 9, tangan Sumber 9. Baik, semangatnya luar biasa. Monggo perwakilan dari Sumber 9 dari Bu Nila Eni Yustanti. Beliau dari EBM Saroke 1 akan memaparkan praktek baiknya yang berjudul Mekar. Apa yang Mekar ini mari kita tanyakan ke beliau. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya di sini bisa diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik kepada teman-teman hebat dari kelas 6, 7, 8, dan 9. Di sini saya memilih judul Mekar. Mekar itu adalah singkatan dari menumbuhkan empati, kesadaran, dan antusias rajin belajar pada matkul matematika kelas 1 SD dan Saroke 1. Mungkin tadi di kelas 9 tadi bagi praktik baiknya tentang teknologi, mungkin itu diterapkan di kelas atas. Sedangkan saya di sini kelas bawah, yaitu ingin menanamkan empati. Sekarang empati siswa itu sudah mulai berkurang. Nah, selain empati juga saya akan ingin anak-anak itu berkesadaran. Selain berkesadaran juga antusias rajin belajar. Karena kita ketahui bahwa generasi muda sekarang ini sangat tidak senang belajar. Nah, di sini saya membuka kelas dia itu senang belajar. Selain senang belajar, mereka juga peduli terhadap teman sekelasnya, yaitu kolaborasi dengan teman bersama. Makanya saya memilih judul Mekar. Mungkin itu saja dari saya. Nanti mungkin Bapak Ibu juga akan diperlihatkan tentang video-video pembelajaran saya yang sudah saya unggah di YouTube ataupun di TikTok. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nila ya, Bu Nila Eni Yustanti yang sudah memaparkan praktiknya yang diberi judul Mekar. Selanjutnya bagaimana ini Bu? Langsung kepada peserta untuk bertanya. Baik, Pak Teto. Jadi ini kita sudah 2 perwakilan yang memaparkan praktek baiknya. Nah, selanjutnya tentunya Bapak Ibu peserta yang lain menyimak dengan baik. Nah, ketika menyimak dengan baik, tentunya ada beberapa hal yang mungkin mau ditanyakan. Iya, betul. Jadi nanti penjelasan panjangnya bisa akan disampaikan oleh masing-masing narasumber ya. Jadi mungkin ada, memang sengaja tadi secara singkat ya, Ibu narasumber ya, supaya Bapak Ibu bertanya ya. Nah, kita beri kesempatan satu penanya dulu untuk Pak Mukhlis. Bagaimana? Monggo, Pak Mukhlis dari kelas berapa? Kelas 7. Pak Mukhlis dari situ ya. Oke. Jadi kalau dari perwakilan dari kelas 6, kelas 6 yang dulu ya. Sekarang kelas 7 dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya diberikan kepada Pak Mukhlis kaitannya dengan pemanfaatan digitalisasi. Karena sekarang ini digitalisasi memang sudah mendunia akan merambah ke dunia pendidikan, yang tentunya banyak tantangan yang akan dihadapi. Pertanyaan saya, bagaimana menurut pengalaman Bapak mengamankan data tugas siswa dengan menggunakan teknologi QR code? Demikian pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijawab dulu ya. Oke, dijawab dulu Pak Mukhlis.
Bapak Ibu bagi penanya nanti ada wapres ya. Ada wapres yang akan diberikan oleh fasilitator sebagai bentuk penghargaan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab. Tadi yang saya tangkap yang terakhir, perhatikan kata-katanya. Bagaimana mengamalkan IR kode pada siswa. Jadi tugas siswa. Jadi gini, tugas guru itu kan membuat QR code. Ya. Nah, QR code itu kan bisa di-scan melewati APK. APK itu pakai berkode. Kemudian kalau bisa di-print, kemudian ditempel di tempat tinggal men-scan. Nah, pertanyaannya, tugas siswa itu kan tetap ada di sini saya. Nanti kan ada slide-nya, setnya itu tertampak namanya siapa, nilainya berapa. Selagi kita tersimpan dengan aman, tapi kita tersimpan dengan aman, insya Allah datanya aman. Jadi gini Pak, sekarang kebanyakan teknologi di Indonesia itu sudah beralih ke quantum cryptography, bisa dicek ya. Karena pergeseran dari web 2.0 2.0 3.0. Target utama hacker itu tidak mengarah kepada tugas-tugas siswa, tapi mengarah kepada keuangan digital atau uang-uang aset bank digital yang ada di balai bapak. Jadi intinya benang merahnya kalau hanya saja data-data siswa tentang tugas-tugas siswa, selama kita menjaga HP kita dengan baik, insya Allah aman. Saya pastikan itu. Mungkin itu Pak. Tanamkan keyakinan Bapak bahwa HP Bapak adalah aset Bapak, masa depan Bapak di era digital ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau penanya? Gimana? Puas? Kalau belum puas, Pak Moklis bukan alat komunas. Monggo. Untuk bertanya silakan kepada penanya pertama tadi ya. Silakan yang berlari untuk menerima dompet ya. Ya. Silakan. Silakan penanya. Penanya pertama tadi yang sudah ya. Wah, hebat ini punya. Semua ini hebatnya ya. Bertanya saja dikasih dompet. Silakan langsung pilih. Apalagi dijawab. Ya mungkin saja. Yang tangan semua ya. Alhamdulillah dapat dompet. Kemudian sekarang giliran alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah memaparkan bekal. Ya, tentu kalau Bapak Ibu menyimak dengan baik, wah, sengaja tadi dijelaskan secara singkat agar Bapak Ibu ada hal yang perlu ditanyakan. Nah, sekarang saya berikan kesempatan. Bu Lila ini perwakilan dari kelas 9, berarti yang punya hak untuk bertanya kelas 6, 7, 8. Tentunya mana yang lebih tepat ya. Kelas 6. Silakan ke depan Bu. Kasih semangat dulu teman-teman. Jangan lupa sebut nama dari SD mana biar teman-teman kenal. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Lila. Perkenalkan, nama saya Dewi Hasanah dari SDN Gunung Kembar. Nah, setelah saya menyimak dari penjelasan Ibu Melani, di benak saya muncul ada pertanyaan. Di kelas 1 itu anak-anak itu perubahan dari fase TK ke SD. Nah, pada awal-awal SD kelas 1 itu, pada anak-anak usia antara 6 tahun ke 7 tahun itu susah ya Bu ya untuk mengaturnya, disuruh baca itu dalam, disuruh
guru itu 5 menit dan sampai 5 menit itu sudah main lagi. Kemampuan anak-anak itu ada yang memiliki kemampuan kognitif dan motorik. Nah, biasanya kalau anak laki-laki itu biasanya itu lebih ke kognitif. Nah, yang saya tanyakan Ibu, bagaimana cara Ibu untuk mengasah, menumbuhkan kemampuan anak pada usia dewasa itu, murid laki-laki itu, bagaimana cara Ibu untuk mengasah kemampuan kognitif yang dimiliki anak itu. Nah, biasanya pada kelas 1, guru kelas 1 itu memberikan mengasah kemampuan itu biasanya memberikan bernyanyi, seperti ice breaking, bernyanyi, menggambar, joget-joget, dan lain-lain. Sedangkan kalau anak laki-laki itu kalau suruh nyanyi itu biasanya nggak mau itu. Lah beda dengan anak perempuan. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara Ibu mengasah kemampuan yang dimiliki anak laki-laki itu dalam kemampuan yang tadi itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengasah dan menumbuhkan kemampuan motoriknya dan kognitifnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari sumber 6. Di sini bagaimana kita menumbuhkan minat belajar dan juga anak laki-laki itu mau belajar. Nah, gini, pada waktu awal masuk, pada waktu MPLS kita kan sudah melakukan asesmen awal pembelajaran. Jadi kita tahu bagaimana bagaimana minat peserta didik kita. Nah, setelah kita tahu minatnya, kita juga bekerja sama dengan wali murid atau orang tua di sini Bapak Ibu. Kalau saya seperti itu. Dan nanti dibentuk grup. Bagaimana kita berkomunikasi dengan wali murid? Di sini saya membawa, ini kebetulan yang saya lakukan di sekolah saya yaitu di SDN Sawakas 1, saya menggunakan buku penghubung IMTA. Buku penghubung yaitu kognitif dan IMTA. Di kognitif di sini saya menuliskan setiap hari pembelajaran yang sudah saya lakukan di sekolah, misalnya perkembangan anak. Contohnya misalnya materinya tentang bilangan. Anak ini masih bisa menulis bilangan dari 1 sampai 10. Saya tuliskan semua per anak setiap hari. Nah, selain itu bagaimana orang tua itu berkomunikasi dengan saya? Di sini juga ada buku penghubung kita. Di sini kegiatan anak selama di rumah, di mana orang tua itu akan mencetak setiap kegiatan yang dilakukan, misalnya belajar, mengaji, sholat, membantu orang tua dan lain-lain. Nah, dari sini saya tahu perkembangan anaknya. Selanjutnya, bagi anak yang mengalami yang tidak sampai pada tujuan pembelajaran yang kita lakukan, saya melakukan les. Dan untuk menumbuhkan minat peserta didik saya di dalam kelas, bagaimana dia itu biar senang, saya membuat berbagai mata media pembelajaran yang menarik dan juga materi biasanya juga saya menyanyikan dan membuat LKPD sesuai dengan mereka minat mereka. Biasanya kalau kelas 1 itu kan senang menggambar. Jadi LKPD saya buatnya misalnya bentuk kucing, setelah mereka menjawab nanti diisi. Nah, di sini lagi yang menumbuhkan minat anak laki-laki atau perempuan belajar, saya itu menjadikan asisten guru. Mungkin kemarin sudah saya bahas berbagi praktik baik di kelas 9. Asisten guru di sini saya membuat komitmen dengan anak-anak, di mana nanti yang mendapat nilai 100 dan juga lancar membaca dan menulis itu nanti dijadikan asisten guru. Tugas asisten guru di sini karena saya setiap hari ada kebiasaan membaca, jadi asisten guru itu membantu saya mengoreksi temannya yang sedang membaca. Nah, nanti setelah dia mengoreksi, saya kasih apresiasi berupa uang sebesar 2.000. Jadi mereka minat sekali Bapak Ibu. Jadi semangat mereka belajar itu sangat tinggi. Dibuktikan dengan apa? Hasil ini catatan saya bahwa ada peningkatan setiap harinya. Yang awalnya mereka tidak bisa menjadi bisa, yang awalnya mereka tidak diam menjadi diam. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.
Eni. Jadi antisipasinya itu melalui asesmen awal dan kolaborasi dengan wali murid serta menggunakan seperti buku-buku begitu ya Pak Tirto ya. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lula, saya kira sudah cukup memuaskan. Dari penanya bagaimana? Penanya puas? Wah, tapi jangan lupa penanya dapat dompet. Saatnya Pak Tirto memberikan dompet. Silakan Pak Tirto. Terima kasih, sekali lagi tepuk tangan untuk Super 6. Ini Pak Tirto, teman-teman narasumber ini bertanya kapan dapat dompet juga. Nanti giliran jadi peserta bisa bertanya atau mungkin menyampaikan pendapat nanti Ya, dapat. sebelum diakhiri yang tampilan dua narasumber pertama ini, barangkali masih penasaran Bu ya dengan apa yang disampaikan tadi. Pasti ada bukti nyata videonya. Ya, silakan bisa berkunjung untuk Pak Modes di Surat 6 dan untuk Urila silakan kunjungi di Stand Surat 9. Ya, di situ sudah siap video yang sudah dibuat ya untuk apa yang bisa disampaikan tadi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bapak Ibu untuk yang tahap pertama, sesi pertama ini kita cukupkan. Cukup ya, nanti kalau ada undang-undang bisa langsung komunikasi dengan beliau. Iya. Melalui sosmednya juga bisa, Oh iya. ada chatnya juga. Ada yang perlu ditambahkan dulu ya Bu Nila ya sebetulnya supaya tidak penasaran ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup di sini, mungkin Bapak Ibu ingin melihat pembelajaran di sekolah saya setiap harinya, karena kebetulan di sekolah saya itu setiap pembelajaran kami video dari jam pertama sampai jam terakhir. Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube saya atas nama Nila Eni Yustanti, dan bisa juga di TikTok saya yaitu Nila Eni. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari Pak Modes ada juga promosi. Kita waktunya biar 2 menit aja. Jadi gini Pak ya, kalau Bapak Ibu teman-teman, kalau kita kaitannya dengan digitalisasi, bahaya atau tidaknya, efisien atau tidaknya, tergantung kita bagaimana pola prinsip kita berpikir. Jadi kalau Bapak menganggap HP Bapak, internet apa, data apapun yang Bapak kuasai itu sebagai barang yang sangat berharga, maka Bapak akan menjaganya dengan baik-baik. Pesan saya, jangan takut dengan kegagalan, karena kegagalan adalah awal pembelajaran bagi kalian yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.